Roy Suryo dan kawan-kawan telah ditetapkan menjadi tersangka atas laporan Pak Jokowi ke pihak kepolisian, yaitu pencemaran nama baik dan fitnah. Dan Roy Suryo dan kawan-kawan sebentar lagi akan berproses di pengadilan karena sudah menjadi tersangka. Dan saya mengatakan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan bisa divonis bersalah dan dipenjara tanpa Pak Jokowi harus memperlihatkan ijazahnya baik ke publik maupun ke pengadilan. Jadi Pak Jokowi tidak perlu memperlihatkan ijazah di pengadilan. Nah, ketika saya sampaikan hal itu di dalam sebuah diskusi, kawan saya tanya, loh, kok Roy Suryo dan kawan-kawan bisa dipenjara tanpa Pak Jokowi harus memperlihatkan ijazahnya ke publik maupun ke pengadilan? Saya bilang, ya memang, karena kasusnya ini bukan kasus ijazah palsu. Banyak yang salah kaprah, saya bilang. Kasus Pak Jokowi ini adalah kasus pencemaran nama baik dan fitnah, bukan ijazah palsu, di mana Roy Suryo dan kawan-kawan ya mempublish atau menginformasikan ke publik melalui media bahwa ijazah Jokowi palsu, di mana Roy Suryo dan kawan-kawan sama sekali tidak pernah dan tidak bisa ya menyampaikan bukti satupun bahwa ijazah Pak Jokowi palsu seperti yang mereka tuduhkan. Nah, artinya ini adalah pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi nanti di pengadilan Pak Jokowi itu pasif aja. Artinya beliau tidak perlu membuktikan apapun karena bukan beliau yang membuat tuduhan. Ya. Karena yang membuat tuduhan adalah Roy Suryo dan kawan-kawan. Maka Roy Suryo dan kawan-kawan yang harus membuktikannya. Jadi keliru, saya bilang ya waktu diskusi, keliru kalau sampai Roy Suryo atau keliru kalau sampai Pak Jokowi yang harus membuktikan bahwa ijazahnya itu tidak palsu. Jadi Pak Jokowi pasif aja. Nah, Roy Suryo yang harus membuktikannya di pengadilan. Nah, kecuali, makanya saya bilang kecuali kalau kasus ini kasus ijazah palsu, itu baru bisa Pak Jokowi ya membawa ijazahnya di pengadilan ketika diminta sebagai pembanding ya. Nah, ini yang harus masyarakat tahu. Kalau Roy Suryo dan kawan-kawan melaporkan Pak Jokowi ke pihak kepolisian ya atas dugaan penggunaan ijazah palsu ketika pemilu, ketika pilpres, maka barulah boleh dikatakan kasus ini adalah kasus dugaan ijazah palsu. Ya. Kalau yang sekarang ini yang Roy Suryo yang menjadi tersangka itu bukan kasus ijazah palsu, tapi pencemaran nama baik dan fitnah. Ya. Makanya tidak perlu Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya ke publik. Dan saya rasa nggak perlu juga Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya ke pengadilan. Karena bebannya itu ada di Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya, yang harus membuktikan
apa yang mereka sebar luaskan selama ini. Kenapa Roy Suryo dan kawan-kawan tidak pernah bisa melaporkan atau tidak mau melaporkan Pak Jokowi ke kepolisian atas dugaan ijazah palsu? Jadi teman-teman harus tahu, Roy Suryo dan kawan-kawan ini, ya, Rismond dan Tifa, itu tidak pernah melaporkan Pak Jokowi ke pihak kepolisian atas dugaan ijazah palsu, tidak pernah. Kenapa nggak pernah? Karena mereka sama sekali tidak memiliki bukti apapun atau bukti dasar yang bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Karena kalau mereka pun melaporkan ke pihak kepolisian, tentu laporan mereka tidak bisa lanjut karena mereka tidak memiliki bukti awal. Jadi clear ya, bahwa jangan sampai salah bahwa Pak Jokowi, ya, sampai Roy Suryo dan kawan-kawan akhirnya divonis penjara, tidak perlu memperlihatkan ijazahnya ke publik maupun ke pengadilan, kecuali kalau Pak Jokowi dilaporkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, ya, ke pihak kepolisian. Ini harus dicatat dengan jelas. Lalu saya mengatakan kepada kawan saya begini, saya akan melogikakan, ya, agar supaya kalian lebih paham perbedaan ini. Jadi saya menganalogikan, walaupun hukum itu tidak bisa dianalogikan, ya, tapi ini untuk memudahkan, saya bilang. Jadi ada dua analogi saya. Pertama, saya bilang, misalnya nih, Roy Suryo, ya, misalnya menuduh saya mencuri emas, ya, misalnya, ya. Lalu Roy Suryo menyebarkan, ya, tuduhannya ini ke publik. Akhirnya banyak orang baca bahwa Teddy mencuri emas. Apa yang terjadi? Ya tentu saya malu, ya, keluarga saya malu, karena orang akhirnya membicarakan saya bahwa oh ternyata si Teddy mencuri emas. Walaupun faktanya memang benar saya mencuri emas, ya. Jadi saya beneran mencuri emas, ya, nggak ada yang tahu. Lalu saya sempat misalnya bisikin sama Roy Suryo, gue habis nyolong emas nih, bisikin aja. Lalu Roy Suryo sebarkan kemana-mana bahwa Teddy mencuri emas. Saya dihujat. Maka saya laporkan Roy Suryo, walaupun saya tahu wah saya memang benar mencuri, tapi gak ada buktinya, saya laporkan Roy Suryo, ya, karena menyebarkan informasi membuat nama saya tercemar. Maka kasusnya adalah bukan kasus pencurian emas, ya, tapi kasus pencemaran nama baik saya. Itu walaupun saya benar mencuri emas, ya, tapi karena nggak ada bukti, saya bilang Roy Suryo mencemarkan nama baik saya. Nah, ketika diperiksa oleh pihak kepolisian, Roy Suryo itu diminta untuk membuktikan ucapannya yang dia sebarkan ke media atau disebarkan ke publik bahwa Teddy mencuri emas.
Paling nggak dia harus membuktikan bukti video, bukti rekaman suara, bukti foto, atau bukti misalnya WhatsApp saya gitu ke Roy Suryo bahwa saya mencuri emas. Ya. Nah, saya tidak perlu, ya, di kasus yang saya laporkan ini, saya tidak perlu membuktikan bahwa saya tidak mencuri emas. Nggak perlu, karena yang beban pembuktiannya itu kan harusnya ke Roy Suryo dan kawan-kawan. Misalnya ya, kalau yang memfitnah saya atau menyebarkan eh, informasi ke publik bahwa saya mencuri ada Roy Suryo dan kawan-kawan. Maka saya pasif, saya diem aja. Saya cuma minta, ayo buktikan. Karena yang saya laporkan adalah pencemaran nama baiknya. Nah, akhirnya di pengadilan, hakim tanya, mana buktinya? Ke Roy Suryo. Roy Suryo, saya nggak punya buktinya, Pak. Tapi saya yakin si Teddy mencuri emas. Ya mana keyakinanmu itu kan bukan sebuah kebenaran. Mana buktinya? Nah, kan ketika tidak bisa membuktikan, artinya Roy Suryo akhirnya divonis bersalah, ya, melakukan pencemaran nama baik dan fitnah ke saya. Akhirnya dia dipenjara tanpa saya harus membuktikan bahwa saya tidak mencuri. Saya hanya pasif, dan Roy Suryo dan kawan-kawan akhirnya dipenjara walaupun memang saya benar mencuri emas. Nah, itu yang kalau kita analogikan menjadi kasus Roy Suryo dan Pak Jokowi. Atau ada lagi nih, misalnya nih, urusan pilkada lah ya. Misalnya saya menang, saya dan Roy Suryo bertarung di pilkada DKI misalnya. Saya yang menang, tapi saya menang karena melakukan kecurangan. Seharusnya kalau saya nggak curang, ya Roy Suryo yang menang menjadi gubernur DKI. Saya tahu saya curang. Ya. Saya bisa mengalahkan Roy Suryo karena saya curang di pilkada DKI. Ketika Roy Suryo akhirnya gugat saya ya ke MK, di dalam persidangan di MK itu nanti Roy Suryo lah yang harus membuktikan bahwa ya kemenangan saya di pilkada DKI itu didapatkan dengan cara curang, ya. Maka Roy Suryo lah yang harus capek-capek ya memberikan data, memberikan bukti bahwa saya curang. Seharusnya dia yang menang. Nah, saya di pengadilan di MK, saya pasif ya. Saya bilang, ya saya pemenang. Silakan saja Roy Suryo membuktikan kalau saya bukan pemenang. Ya. Nah, ketika Roy Suryo di MK, di pengadilan, tidak mampu membuktikan bahwa kemenangan saya itu didapatkan dengan cara kecurangan, ya, maka hakim ya, MK akan memutuskan bahwa Teddy tetap ya sah dinyatakan sebagai pemenang di dalam pilkada DKI dan bisa dilantik sebagai gubernur DKI. Walaupun saya memang curang, gitu. Walaupun memang saya curang.
Tapi saya tidak perlu membuktikan bahwa saya tidak curang. Harusnya Roy Suryo. Dan itu adalah hukum di kita. Dan saya rasa hukum di seluruh dunia. Nah, ketika Roy Suryo akhirnya di MK dinyatakan kalah, Roy Suryo tidak bisa dipidana karena dia melaporkan ke lembaga, ke MK, tempat yang seharusnya untuk mencari keadilan. Dan Roy Suryo tidak bisa saya pidanakan. Sama seperti di kasus Roy Suryo dan Pak Jokowi, kalau Pak Roy Suryo melaporkan Pak Jokowi ke pihak kepolisian terkait dugaan ijazah palsu, Roy Suryo nggak bisa dipidana, ya, karena dia tidak menyebarkan dan menuduh ke publik, ya, tapi dia benar-benar datang ke pihak kepolisian untuk mencari keadilan. Benar nggak sih Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, gitu, dengan bukti awalnya. Nah, kembali yang urusan MK saya bilang tadi. Kalau Roy Suryo tidak laporkan tidak menggugat saya ke MK, tapi dia menginformasikan ke media, ya, ke publik, bahwa Teddy itu menang pilkada karena curang. Nah, inilah pidananya di situ. Roy Suryo bisa saya pidanakan karena mencemarkan nama baik saya ke publik sehingga saya dihujat oleh masyarakat. Dianggap saya adalah orang yang melakukan kecurangan, walaupun benar saya curang. Tapi saya laporkan Roy Suryo, gitu. Pencemaran nama baik. Nah, Roy Suryo bisa dipenjara untuk urusan pilkada karena bukan soal kecurangannya, tapi soal pencemaran nama baiknya. Nah, itu yang harus dimengerti oleh masyarakat. Ya, sekali lagi, dalam kasus Pak Jokowi dan Roy Suryo dan kawan-kawan, Roy Suryo dan kawan-kawan itu saat ini menjadi tersangka karena kasus pencemaran nama baik, bukan kasus ijazah palsu. Kalau kasus ini mau jadikan ijazah palsu, maka Roy Suryo dan kawan-kawan harus melaporkan Pak Jokowi ke pihak kepolisian atas dugaan ijazah palsu dengan bukti yang harus disampaikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ke pihak kepolisian. Baru bisa dikatakan ini adalah kasus dugaan ijazah palsu. Kalau yang sekarang ini Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi tersangka, itu kasus dugaan pencemaran nama baik. Ya, paham ya, harus dimengerti. Dan sekali lagi, di kasus yang sekarang menjadikan Roy Suryo dan kawan-kawan tersangka, itu Pak Jokowi tidak perlu, ya, memperlihatkan ijazahnya baik ke publik maupun ke pengadilan, ya, karena Pak Jokowi adalah yang melaporkan dan Pak Jokowi pasif. Yang sibuk harus membuktikan di pengadilan adalah Roy Suryo dan kawan-kawan, bukan Pak Jokowi. Sehingga tanpa harus Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya, Roy Suryo dan kawan-kawan bisa divonis bersalah dan dipenjara karena melakukan fitnah dan pencemaran nama baik ke publik. Ya, saya pikir cukup. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Sekali lagi, kasus Roy Suryo dan kawan-kawan bukan kasus ijazah palsu, tapi kasus pencemaran nama baik.